I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know that. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know that. Halo teman-teman, nah jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan definisi kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Sedangkan secara umum, kata adalah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti sehingga dapat berfungsi untuk membentuk suatu kalimat, frasa, dan klausa. Tujuan dari kata itu sendiri adalah sebagai satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna serta arti, sehingga bisa disusun menjadi suatu bentuk kalimat, klausa, dan frasa. Kata ini juga sangat penting dalam berbahasa karena mampu menunjukkan dan menerangkan tentang suatu benda, waktu, sifat, dan sebagainya. Kata juga merupakan unsur utama dalam pembentukan kalimat yang dapat dibentuk melalui proses morfologi. Proses morfologi, afiksasi. Afiksasi disebut juga pengimbuhan kata yang menurut Ricard pada tahun 1992, kemudian afiksasi adalah salah satu bentuk terikat yang bisa ditambah pada awal, akhir, ataupun tengah kata. Hasil dari proses afiksasi ini disebut kata berimbuhan. Nah, kata berimbuhan ialah kata yang dalam proses terjadinya kata itu terjadi pula perubahan kelas kata dari bentuk dasarnya. Ciri-ciri kata berimbuhan hasil proses afiksasi kata berimbuhan ialah kata yang terdiri atas lebih dari satu morfem dan salah satu morfemnya berupa afiks. Proses morfologi yang selanjutnya adalah reduplikasi dan komposisi. Nah, reduplikasi atau pengulangan. Nah, pengulangan adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Nah, contohnya adalah anak-anak, berhari-hari, sayur mayur, dan sebagainya. Nah, yang kedua, komposisi. Nah, komposisi adalah penggabungan dasar dengan kata biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan untuk mewadahi suatu konsep yang belum terapung dalam sebuah kata. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis afiksasi. Yang pertama, prefiksasi, kedua, sufiksasi, ketiga, indikasi, dan keempat, konfiksasi. Prefiksasi yaitu penambahan imbuhan yang strukturnya terikat di awal kata dasar. Contohnya, men, per, pe, ke, per, dan sebagainya, seperti terpesona. Yang kedua, sufiksasi, yaitu penambahan imbuhan yang strukturnya berada di akhir kata dasar. Contohnya, kan, an, i, nya, dan lain sebagainya. Contoh hasil kalimatnya yaitu karyawan dan peranan. Yang ketiga, indikasi, yaitu penambahan imbuhan yang strukturnya diselipkan di tengah kata dasar, seperti l, r, m, dan in. Contohnya seruling dan juga telunjuk. Yang keempat, konfiksasi, yaitu penambahan imbuhan yang diletakkan di awal dan di akhir kata dasar. Contohnya ke, an, peran, penan, dan beran. Contoh kalimatnya perdebatan dan penemuan. Baiklah teman-teman, langsung saja di sini saya akan menjelaskan klasifikasi kata menurut para ahli. Yang pertama yaitu kelas kata terbuka adalah kata yang jumlah keanggotaannya dapat bertambah atau berkurang sewaktu-waktu dan yang selalu menjadi dasar dalam sebuah proses morfologis. Nah, adapun macam-macam dari kelas kata terbuka ini yaitu yang pertama, nomina atau kata benda adalah kata yang mengacu pada benda. Kata benda ini bisa berperan sebagai objek, predikat, dan objek, serta keterangan tambahan lainnya. Contohnya yaitu buku. Selanjutnya, verba atau kata kerja adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan ketika seseorang sedang melakukan atau melaksanakan suatu kegiatan yang bisa berperan sebagai predikat dalam suatu kalimat. Nah, kata verba ini dibagi menjadi beberapa, antara lain kata kerja reduplikasi, majemuk, pasif, aktif, transitif, intransitif, dan preposisi.
Contohnya itu seperti membaca atau menulis. Nah, selanjutnya yaitu adjektiva atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan sifat, watak, dan perilaku seseorang. Fungsi dari adjektiva ini adalah untuk memperjelas kata dalam sebuah kalimat. Contohnya yaitu tinggi, cantik, pintar, baik, dan jahat. Contoh kalimatnya seperti ibu peri itu sangat cantik. Nah, kata cantik di sini merupakan adjektiva dari kalimat tersebut atau kata sifat dari kalimat tersebut. Klasifikasi kata yang kedua yaitu kelas kata tertutup adalah kelas kata yang jumlah keanggotaannya terbatas, bahkan tampak ada kemungkinan untuk bertambah atau berkurang. Jenis kata pada kelas kata tertutup ini adalah yang pertama adverbia atau kata keterangan adalah kata yang menunjukkan keterangan tambahan. Kata ini berfungsi untuk menerangkan kata benda, kata sifat, dan kata lainnya. Misalnya seperti keterangan tempat dan keterangan waktu. Contohnya yaitu pagi dan siang. Selanjutnya yaitu pronomina atau kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan objek atau kata yang tidak disebutkan secara langsung dalam sebuah kalimat. Seperti dia, kamu, mereka, dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu numeralia atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan angka atau perhitungan seperti pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya yaitu preposisi atau kata depan adalah kata yang letaknya biasanya sebelum kata kerja, kata benda, dan sebagainya. Contohnya yaitu demi, menurut, dan di. Selanjutnya yaitu kata konjungsi atau kata hubung adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung antara dua kata atau dua kalimat atau dua frasa dan atau dua klausa seperti dan, sedangkan, tetapi. Selanjutnya artikula atau kata sandang adalah kata yang menjelaskan kata benda, sifat atau kata lain seperti si dan sang. Selanjutnya yaitu interjeksi atau kata seru adalah kata yang menunjukkan pengungkapan perasaan diri dalam diri seseorang seperti wah, astaga. Nah, dan yang terakhir yaitu partikel atau kata tugas, yaitu kata yang sangat ringkas atau kecil dengan fungsi tertentunya seperti lah, kah, tah, pun, dan per. Dan materi terakhir yaitu klasifikasi kata menurut Aristoteles. Babak tata bahasa tradisional Aristoteles, orang ahli filsafat Yunani, mengelompokkan jenis kata menjadi 10 jenis, yaitu 1. Kata benda adalah kata yang menyatakan nama semua benda atau segala sesuatu yang dibendakan, contohnya uang, kursi, meja, dan sebagainya. 2. Kata ganti adalah kata yang menggantikan benda atau sesuatu yang dibendakan, contohnya saya, aku, anda, kamu, kita, dan lain-lain. 3. Kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau pekerjaan, contohnya makan, minum, mandi, dan lain-lain. 4. Kata sifat adalah kata yang menyatakan atau menerangkan sifat khusus, watak, atau menyifatkan benda atau yang dibendakan, contohnya baik, dermawan, marah, dan lain-lain. 5. Kata keterangan adalah kata yang menerangkan kata yang bukan kata benda, contohnya 2 hari lalu, minggu ini, dan lain-lain. 6. Kata bilangan adalah kata-kata yang menyatakan atau menunjukkan bilangan atau jumlah suatu benda, contohnya 1, 5, 100, dan lain-lain. 7. Kata depan atau kata perangkai adalah kata yang menghubungkan kata benda dengan kata lainnya, contohnya di, ke, dan dari. 8. Kata sambung atau kata penghubung adalah kata yang bertugas menghubungkan dua kalimat menjadi satu kalimat yang utuh, contohnya dan, setelah, lalu, serta, hingga, dan lainnya. 9. Kata sandang adalah kata yang menentukan atau membatasi kata benda. Kata sandang umumnya terletak di depan atau sebelum kata benda, contohnya si, sri, sang, para, dan lainnya. 10. Kata seru adalah kata yang menyatakan luapan perasaan atau emosi, contohnya wah, aduh, hore, dan lain-lain.